Bab 51, Niat Membunuh Tersembunyi. Tidak ada apapun di area baru yang bisa disembunyikan oleh padang rumput kecuali pepohonan yang ditemukan di mana-mana. Saat Suyun menemukan pohon yang tinggi, dia dengan cepat melompat dan dengan beberapa langkah, dia berjalan melewati dahan dan dedaunan. Dia dengan hati-hati menggunakan dedaunan pohon yang lebat sebagai penutup saat dia mendekati suaranya. Segera setelah itu, area di mana ledakan terjadi memasuki garis pandangnya. Ada area terbuka di dalam hutan kecil itu, tapi sepertinya pohon-pohon di area itu diratakan dengan tanah secara menyeluruh dan paksa. Dua kelompok murid berdiri di area terbuka. Mereka semua telah mencabut pedang mereka. Mata mereka waspada dan sengit saat mereka saling menatap. Di tanah, beberapa mayat tergeletak. Daerah itu sudah berkurang menjadi dataran tandus, tetapi tidak memiliki banyak tanda pertempuran. Rupanya, bentrokan yang sebenarnya bahkan belum dimulai, tetapi melihat busur dan senjata yang ditarik, sayangnya tampaknya segera, pertempuran sengit akan segera pecah. Tunggu, mata Suyun tiba-tiba berkilat saat dia menatap dua sosok manusia dari satu kelompok. Su Xinyue dan Su Xingyang. Su Xinyue mengenakan pakaian pendekar pedang dan memegang senjata yang disediakan oleh penatua Su Silong, pisau bordir putih. Di bahu kanannya, ada luka pedang. Untungnya, sepertinya darah belum mulai menetes dari lukanya. Wajahnya yang berwarna gandum lembut benar-benar pucat seperti selembar kertas sekarang. Pakaian Su Xing yang juga sesederhana itu. Tangannya memegang palu besar yang sangat mengesankan. Meski begitu, dia tidak mengalami cedera ringan. Perutnya berdarah, sementara beberapa bagian tubuhnya juga dipenuhi luka. Dia sepertinya sudah mengalami banyak pertempuran. Memimpin Su Xingyang dan Su Xinyue adalah seorang pemuda tampan. Dia tinggi, ada bekas luka besar di wajahnya, tetapi tetap terlihat cerdas dan menawan. Dia mengenakan jubah putih. Lebih jauh lagi, dia tidak memegang pedangnya, karena pedang itu masih terpasang di pinggangnya. Sikapnya tetap sangat tenang. Di sampingnya, berdiri seorang murid berambut panjang yang tampak seperti remaja. Setelah melihat orang-orang ini, Suyun mengira mereka sangat akrab. Kekuatan roh pria ini tertahan saat ini. Dari cara dia membawa dirinya, orang tidak bisa menebak niatnya. Dia mungkin bisa menjadi murid perantara roh. Namun, kertas yang tergantung di pinggangnya dengan jelas menandai dia sebagai murid sekte luar, orang ini. Meskipun demikian, dia bukan orang dengan kehadiran terkuat. Murid terkuat ada di depannya. Dia mengenakan jubah pendekar pedang coklat dan 1 inci lebih pendek dari Su Nanye. Kedua tangan pria itu memegang senjata. Dia tampak sangat percaya diri. Saat dia menatap lawan-lawannya, matanya penuh dengan penghinaan. Seolah-olah orang-orang di hadapannya bahkan tidak bisa dianggap sebagai lawannya. Dia juga memiliki kepribadian yang arogan, karena dia adalah murid dari sekte dalam. Tingkat kultivasinya setidaknya di atas tahap 1 dari alam perantara roh. Aku hanya akan mengatakan ini untuk terakhir kalinya. Cabut semua kristal giok darah dari tubuhmu dan bayar. Kalau tidak, pohon-pohon di sekitar ini akan menjadi batu nisanmu. Murid yang mengenakan jubah coklat itu berteriak. Jika kita tidak membayar, murid di depan kelompok lain dengan gugup bertanya. Jangan bayar. Mata murid berjubah coklat itu menyala menjadi api yang ganas. Tanpa memberi peringatan, kelompoknya langsung mengambil tindakan. Kalau begitu mati saja. Setelah dia mengatakan ini, para murid berjubah coklat mengaktifkan kekuatan rohnya dan menyelimuti telapak tangannya. Telapak tangan menjadi cakar dan seperti elang dan mangsanya, itu bertujuan untuk membunuh murid sekte luar yang tampan. Dia baru saja mengambil tindakan dan itu sudah menjadi teknik membunuh. Meskipun perbedaannya hanya antara tingkat ke-10 pemula roh dan roh tingkat menengah pertama, perbedaan kekuatan masih bisa digambarkan sangat besar. Murid-murid sekte dalam semuanya adalah peringkat kultivasi dari alam roh tingkat menengah tahap pertama atau lebih. Bagaimana murid biasa bisa menjadi saingan mereka? Saat ini, dia hanya menghadapi satu lawan, yaitu murid tampan yang berdiri paling depan dari grup. Saat pria berjubah coklat itu bergegas maju, dia tidak ragu sama sekali. Dalam beberapa langkah cepat, dia dengan cepat menjentikan lengan kirinya dan mengeluarkan pisau untuk menusuk lawannya. Aura roh benar-benar mengalir deras seperti aliran sungai Yangtze. Sungai Yangtze adalah salah satu sungai terbesar di Cina. Tanpa diduga, lawannya juga terbang maju.
Serangan diam-diam murid yang satu ini dengan cepat membangunkan murid-murid lainnya untuk mengambil tindakan. Dua murid sekarang bertarung, bagaimana mereka bisa menonton pertempuran itu? Segera setelah kedua murid itu bergerak, seluruh pertempuran pecah. Pertempuran telah dimulai. Setiap murid maju dan seluruh pemandangan mulai menjadi sangat kacau. Saat kekuatan roh semua orang diaktifkan, aura roh yang dikeluarkan tampak seperti lusinan sungai yang mengalir. Itu adalah kekacauan yang mengerikan. Murid tingkat 10 pemula roh yang tampan itu dengan terampil memegang miliknya sendiri dengan teknik rohnya. Aura rohnya sangat kuat dan menakutkan. Meskipun demikian, seluruh medan perang diselimuti oleh banyak bentrokan. Bocah busuk, kita akan mengambil apa yang menjadi hak kita, Su Nanye berkata sambil menatap Su Xing yang dengan dingin. Tangannya menciptakan tarian pedang menyapu saat dia mengarahkan lurus ke kepala Su Xing yang. Saat pedang itu mendekat, orang-orang di sekitarnya tidak berani mendekatinya. Su Xing yang mengatupkan giginya. Alisnya menjadi sangat berat dan tangannya yang berkeringat mengangkat palu godam yang dia miliki untuk memblokir pedang yang berat itu. Meskipun demikian, aura roh dari pedang yang berat itu mengalir keluar seperti air terjun besar saat berbenturan dengan palunya. Seluruh tubuh Su Xing yang gemetar karena ayunan yang kuat saat dia hampir tidak bisa berdiri. Saudara laki-laki. Saat Su Xinyue melihat pemandangan ini, dia tiba-tiba menjadi takut. Dia dengan cepat berlari ke arahnya, berharap untuk mencegah Su Nanye membunuh Su Xingyang. Meski keduanya sudah mengalami cedera, tubuh Su Nanye masih baik-baik saja. Bahkan jika Su Xinyue datang, dia tidak peduli. Aku akan membiarkanmu mengalami keterampilan ilahiku. Ripping Sky Sword Strike, Su Nanye berteriak saat kekuatan rohnya mengalir ke bilahnya dan bayangan pedang terbang lurus ke arah Su Xinyue. Apakah Su Xinyue pernah melihat keterampilan pedang sekuat ini? Hatinya terkejut dan dia buru-buru berguling ke samping untuk menghindari serangan yang masuk. Setelah Su Nanye melihat bahwa dia berhasil mendorong kembali Su Xinyue, dia segera memulai lebih banyak bentrokan dan berkonsentrasi untuk mengalahkan Su Xingyang. Seseorang hanya bisa melihat dia meretas sekali, mendorong sekali, melepaskan sekali dan melepaskannya sekali. Saat pedang berat itu mengenai palu, meskipun sepertinya beberapa kekuatan kuat menambah kekuatannya, dan menabrak tubuh Su Xingyang. Puci, tubuh Su Xingyang tiba-tiba menegang, mulutnya terbuka saat seteguk darah dengan cepat dimuntahkan. Untuk kekuatan pedang berat lawan dengan cepat menghilang. Sangat bagus. Mata Su Nanye berkilauan dengan sekejap. Dengan tendangan tiba-tiba, dia menendang perut Su Xingyang langsung. Bang! Su Xingyang tertangkap basah. Dari satu tendangan ini, dia terpaksa mundur. Ini menyebabkan dia kehilangan sikap defensifnya. Seketika, Su Nanye melompat dan dengan satu tangan, dia entah bagaimana mengangkat pedang berat yang orang tidak tahu berapa pon tingginya di udara. Matilah. Pedang berat itu jatuh adalah momentum ganas seperti banjir yang mengamuk menuju Su Xingyang. Wajah pucat Su Xinyue bahkan tidak bisa dianggap putih lagi. Seluruh tubuhnya telah memucat. Pada saat ini, tidak peduli siapa itu, selama orang itu memiliki kekuatan, ada haus akan kekuatan tertinggi. Suara mendesing. Pada saat kritis ini, pedang terbang tiba-tiba datang dari samping sambil mengeluarkan angin kencang. Itu membelah aliran udara, menciptakan ratapan melengking. Itu jelas ditujukan untuk Su Nanye. Kejutan tiba-tiba. Mata Su Nanye tiba-tiba menjadi gelap dan buru-buru menghentikan pukulannya saat ini. Dia dengan cepat memindahkan pedangnya yang berat ke posisi horizontal untuk memblokir bilah terbang. Saat terbang, aura roh yang kuat melonjak maju dan beriak ke arah pedang yang berat itu. Segera setelah itu, saat Su Nanye berbalik menghadap bilahnya tiba-tiba terbang ke langit. Trik ini selesai. Saat Su Nanye melayang kembali ke tanah, dia tidak berani melancarkan serangan terhadap Su Xingyang. Dia melihat sekeliling dan mengamati orang-orang di sekitarnya. Kemudian dia berteriak, siapa yang berani? Namun, orang-orang di sekitarnya mati-matian bertarung, jadi mengapa ada orang yang memperhatikannya? Pada saat ini, Su Xinyue bergegas dan menyodorkan pisau bersulam putih ke arah Su Nanye. Dia membidik langsung ke jantungnya. Su Nanye mengangkat pedangnya yang berat untuk memblokirnya. Su Xinyue dengan cepat mengarahkan ke kakaknya di belakangnya dengan teriakan, saudaraku, cepat pergi. Tidak mungkin, Qian Senior masih di sini. Bagaimana gue bisa melarikan diri sendirian? Su Xing yang dengan lemah berkata sambil berjuang untuk berdiri. Bodoh,
lu sudah menerima beberapa luka tempur. Sekarang lu juga berbenturan dengan kultivasi tahap ke-10 semangat pemula, Su Nanye. Bagaimana lu pasangannya? Pergi buru-buru, gue akan menahannya untukmu. Mata Su Xin Yue dipenuhi air mata saat dia buru-buru berteriak. Sayangnya, begitu dia selesai berbicara, bahunya menerima tebasan dan kemudian tendangan. Seluruh tubuhnya terbang dan jatuh ke tanah. Dia bahkan mulai memuntahkan darah dari mulutnya. Adik perempuan mata Su Xing yang tiba-tiba memerah. Oh, gue dengar lu memiliki hubungan yang baik dengan Suyun. Awalnya, gue telah meremehkan musuh, yang menyebabkan harus menderita kekalahan dari Suyun. Namun, bukan berarti gue lebih lemah darinya. Gue pasti akan mengembalikan hutang ini padanya, tapi gue akan mengurus kalian dulu. Kemudian akan menghabisinya. Su Nanye berkata dengan senyum dingin. Matanya dipenuhi kegelapan. Dia dengan cepat melangkah maju dan menyuntikkan kekuatan rohnya ke pedangnya yang berat. Seperti harimau yang mengaum, dia memotong lurus ke arah saudara dan saudari Su Xingyang. Saat itu, suara mendesing, itu diblokir oleh pisau terbang lagi. Bilahnya dengan gesit menebas Su Nanye juga. Apa teknik acak ini? Terserah, ini hanya skill acak yang tidak penting. Su Nanye tampaknya tidak peduli dan dengan satu gelombang, dia menebas pedang terbang yang aneh itu. Tetapi pada saat terakhir dari tebasan pedang yang berat, bila terbang tunggal itu tiba-tiba bergerak ke samping dan menghindari serangan pedang yang sangat berat. Apa? Hati Su Nanye tiba-tiba menyusut. Tidak menunggu reaksinya, pedang terbang itu tiba-tiba menusuk tepat ke dadanya. Dia buru-buru mundur, tetapi juga ingin melakukan serangan balik. Meskipun demikian, dalam sekejap, lapisan batu tiba-tiba menyebar dari bilah terbang di sekitar tubuhnya. Batu ini seperti baju besi. Dengan waktu bahkan tidak bernapas, itu benar-benar menelan tubuh Su Nanye. Itu telah mengubahnya menjadi patung. Ketika murid-murid di sekitarnya melihat pemandangan ini, mereka semua terkejut dan tegang. Keterampilan ilahi macam apa itu? Saat Su Qian dan murid sekte dalam berjubah coklat melihat ini, hati mereka berdua bergetar. Mereka sebaiknya buru-buru mengakhiri pertempuran ini, tetapi karena ini adalah bentrokan hidup atau mati, seseorang tidak dapat mentolerir gangguan sedikit pun dan mereka tidak dapat mundur. Menabrak. Pada saat ini, bayangan gelap bergegas ke sini dan melompat ke cabang untuk mengamati pertempuran. Rasa pertempuran yang tidak normal dari sosok ini menyebabkan bahwa karena Su Nanye sudah lumpuh, kesempatan telah datang. Dia tiba-tiba mengambil tindakan. Murid-murid lain tidak punya waktu untuk bereaksi. Siluet itu dengan cepat turun dan menghindari semua serangan pedang yang diarahkan padanya. Dia langsung menuju Su Nanye. Tidak baik, kata para murid berjubah coklat dari sekte dalam. Saat wajahnya panik, dia berteriak kesakitan, lindungi Su Nanye. Beberapa murid dari sekte luar yang mengikuti Su Nanye melihat ini dan segera terbang ke arahnya untuk memblokir serangan yang masuk. Namun, sudah terlambat. Mereka hanya bisa menyaksikan siluet itu muncul di depan Su Nanye. Dengan satu tangan menggenggam gagang pedang terbang, dia menembus dadanya. Kemudian dia tiba-tiba menebas dari dada memotong tepat ke dahi, sehingga membelah seluruh tubuh bagian atas menjadi dua. Kaulah! Batu itu terbelah. Tubuh Su Nanye tetap tidak bergerak saat dia mempertahankan ekspresi ketakutan. Dia masih mempertahankan tindakan aslinya seolah-olah dia masih membeku. Mendesis. Tiba-tiba, darah keluar. Sebuah luka pisau mengerikan menyebar dari dadanya lurus ke arah dahinya. Otaknya dipotong. Jika seseorang mati, dia tidak bisa mati lagi. Otaknya tumpah dan darah menyembur keluar dari lukanya. Pemandangan itu sangat menakutkan. Mereka hanya bisa melihat bayangan hitam menggenggam pisau terbang dan dengan cepat membunuh Su Nanye. Dia meraih telapak tangannya dan dengan cepat melarikan diri dari sini. Kotoran murid berjubah coklat itu sangat marah dan ingin mengejar. Namun, Su Qian tidak memberinya kesempatan sedikit pun dan masih dengan putus asa menghalangi jalannya. Dengan kematian Su Nanye, tekanan Su Qian berkurang satu dan situasi perlahan mulai memihak mereka. Bab 52, Senior, selamatkan gue. Karena pertarungan turnamen mereka sebelumnya, di mana Su Nanye dikalahkan oleh Su Yun, pihak lawan menyimpan dendam yang mendalam. Selama persidangan ini, dia takut Su Nanye akan menggunakan kesempatan ini untuk membayar kembali hutangnya. Jika Su Nanye mengenali saudara Su Xingyang, dia pasti bermaksud untuk membayar kembali hutangnya dari mereka. Sekarang Su Nanye sudah mati,
Suyun percaya bahwa saudara Su Xing yang sekarang bisa lega atau setidaknya mendapatkan kesempatan bertarung. Kelompok Su Xin Yue sekarang mendapatkan sedikit keuntungan. Setelah itu, Suyun segera melarikan diri. Dia tidak berhenti sampai dia jauh. Dia tidak menyangka kekuatan roh inti golem batu mendalam begitu terkonsentrasi, meskipun hanya memiliki kultivasi roh pemula tahap 10. Aku hanya tidak tahu seberapa efektif membatu ini bagi murid tingkat pertama menengah roh. Setelah menjadi membatu, itu mungkin tidak akan bisa bertahan lama. Bagaimanapun, keadaan membatu dapat dilawan dengan mengaktifkan kekuatan roh. Jika aura roh yang dihasilkan terkonsentrasi dan dalam, itu dapat dengan mudah membatalkan efek membatu dari inti. Suyun menghela nafas segera setelah itu. Kemudian, dia mengambil tangan kanan Su Nanye yang dia potong dan melepas cincin spasial di jari telunjuk tangan kanan. Salah satu alasannya adalah untuk cincin spasial di tangan, tujuan lainnya juga untuk mendapatkan kristal giok darah Su Nanye. Tentu saja, Su Nanye jauh lebih baik daripada murid sekte luar biasa dari keluarga Su. Ada desas-desus bahwa karena hubungan keluarga yang terhubung dan hubungannya dengan beberapa murid sekte dalam, dia ditawari beberapa keterampilan dan teknik ilahi untuk meningkatkan kekuatannya. Secara umum, untuk mendapatkan keterampilan ilahi apapun sangat sulit bagi murid sekte luar biasa, karena keterampilan ilahi tidak pernah diberikan kepada murid sekte luar keluarga Su. Jika itu adalah murid sekte dalam, dia diizinkan untuk memilih satu keterampilan ilahi yang gratis. Untuk mendapatkan lebih banyak keterampilan ilahi, mereka harus menyelesaikan misi, mendapatkan kontribusi dan kemudian menggunakannya untuk menukar lebih banyak keterampilan ilahi. Tentu saja, ini adalah metode untuk mendapatkan keterampilan ilahi langsung dari keluarga Su. Secara alami, ada metode lain. Akan lebih nyaman lagi, yaitu dengan langsung membeli Divine Skill dari Grand Auction House di kota. Meskipun begitu, harga dari skill Divine benar-benar mengejutkan, jadi kebanyakan murid tidak akan pernah bisa membelinya. Suyun perlahan mengaktifkan cincin spasial Su Nanye dan mulai membuang isinya. Ada sejumlah besar ramuan penyembuhan, pil kebangkitan, dan 10 meter jimat yang memiliki berbagai efek saat digunakan. Talisman siluman yang hancur akan menghasilkan peningkatan siluman untuk waktu yang singkat. Menyumbat talisman darah, melanggarnya akan mengakibatkan terhentinya aliran darah dari luka tubuh. Tentu saja, lebih jauh lagi, ada juga beberapa harta karun yang aneh. Suyun tidak mengenali harta aneh apapun, jadi dia tidak mencoba-cobanya. Jika dia secara acak mengaktifkan beberapa harta surgawi, tidak hanya itu dapat menyebabkan beberapa reaksi dan melukai dirinya sendiri, tetapi seseorang biasanya perlu menemukan orang khusus untuk menjelaskan efek dari harta yang telah dia peroleh. Hanya dengan begitu itu bisa digunakan dengan aman. Suyun melemparkan semua barang itu kembali ke dalam cincin spasialnya dan terus mengobrak-abrik. Kristal giok darah. Saat Suyun melihat sekumpulan kristal merah di dalam cincin spasial, dia menjadi sangat gembira. Dia dengan cepat mengambil semua kristal. Cincin spasial ini adalah milik Su Nanye. Setelah dia menyelesaikan tugas ini dan melaporkan kembali, jika Suyun ditemukan dengan cincin ini, dia akan ditanyai. Meskipun banyak murid terbunuh tanpa pandang bulu di Gunung Tulang Bela Diri, ketika mereka kembali ke sekte, mereka harus mengikuti semua aturan sekte lagi. Jika Suyun menyimpan cincin Su Nanye, dia akan dituduh membunuh Su Nanye. Jika sampai seperti itu, Suyun tidak akan bisa menjelaskan dirinya sendiri. Saat itu, sebuah buku biru masuk ke dalam garis pandangnya saat dia mencari isinya. Keterampilan ilahi. Sebagian besar murid dari sekte luar tidak memiliki keterampilan ilahi. Biasanya, mereka hanya perlu mengandalkan kekuatan fisik murni dan kekuatan roh mereka. Serangan pedang merobek langit. Suyun dengan cepat mengeluarkan buku itu dari cincin dan membukanya dengan sapuan tangannya. Itu adalah seni pedang yang sangat sederhana, tetapi juga seni pedang yang sangat rumit. Hanya ada beberapa halaman tentang teknik pedang. Itu menggunakan getaran yang diciptakan dari kekuatan roh yang menyelimuti pedang selama ayunan. Kemudian aura roh yang dihasilkan dari kekuatan roh tersebut dapat menghasilkan bentuk yang terasah, yang akan digunakan untuk menyerang musuh. Seseorang hanya bisa mengendalikan arah getaran, mirip dengan bentuk lain yang dihasilkan dari kekuatan roh. Namun, keterampilan ini hanya melibatkan metode yang lebih cerdik untuk melepaskan aura roh yang dihasilkan. Getaran aura roh,
Jika ini terintegrasi dengan Limitless Sword Arts, maka setelah gue mengaktifkan Spirit Lord Aura pada bilah terbang, gue dapat membaginya menjadi 2 bilah. Satu nyata dan satu palsu. Dengan teknik ini, gue bisa dengan mudah menangkap seseorang yang lengah, Suyun berkata sambil menyentuh dagunya. Karena dia pikir dia bisa melakukannya, dia sebenarnya lupa niat aslinya. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan pedang berukir naganya dan mulai berlatih gerakannya. Saat pedang terukir naga menebas di udara, Spirit Lord auranya diaktifkan, jadi dia bisa secara aktif menyuntikkan kekuatan roh ke bilah terbang. Ini untuk perlahan-lahan membiarkan bilahnya bergetar. Suyun menarik napas. Menurut skill Sky Ripping Sword Strike, seseorang harus mengontrol aura roh yang disuntikkan yang dibuat pada bilahnya, sambil secara bersamaan mencoba membuat bilahnya bergetar. Namun, begitu dia mengambil tindakan, yang menyebabkan bilah terbang bergetar, bilah terbang mulai jatuh dari langit. Aku gagal. Suyun mengerutkan kening. Apakah gue menggunakan terlalu banyak kekuatan? Pada saat ini, dia mendengar suara langkah kaki yang samar mendekat. Saat suara itu mendekat, seperti jarum yang tiba-tiba menusuk kucing, Suyun terbangun dengan kaget dan pulih dari linglungnya. Dia buru-buru meraih pedang terukir naganya dan melihat ke belakang. Segera setelah itu, dia melihat seorang murid luar dari keluarga Su melangkah keluar. Murid ini penuh dengan luka. Darah mengalir kemana-mana. Terlihat jelas bahwa dia terluka parah dilihat dari kulit wajahnya yang pucat. Tolong gue senior, bantu gue. Murid itu dengan lemah mengucapkan kesakitan saat dia berlari terengah-engah ke arahnya. Mungkinkah ada seseorang yang mengejar untuk membunuh orang ini? Kulit Suyun berubah dan dia buru-buru mundur. Semua diam di belakang murid ini. Tidak ada tanda-tanda masalah, tidak menyebutkan murid lain. Dia bahkan tidak bisa melihat binatang iblis mengejarnya. Siapa yang mencoba membunuhmu? Suyun berkata dengan ragu. Seorang individu yang sangat kuat, tapi gue berhasil melarikan diri. Senior, gue memiliki beberapa cedera yang sangat serius. Bisakah lu minum obat dari cincin spasial lu untuk membantu gue? Gue akan selalu mengingat kebaikan lu di masa depan. Gue pasti akan membalas lu. Betulkah? Suyun diam-diam memeriksa pria itu dan menganalisis luka di tubuhnya. Tiba-tiba, dia bertanya, siapa namamu? Kenapa gue belum pernah melihatmu sebelumnya? Apakah keluarga Su bahkan memiliki murid sepertimu? Aku dipanggil Su Denglan. Mungkin lu belum pernah melihat gue sebelumnya. Murid itu dengan lemah berkata seolah-olah dia sedang sekarat. Mungkin itu dia. Suyun menganggukkan kepalanya. Gue berlatih sepanjang tahun dan memiliki sedikit kontak dengan murid-murid keluarga Su. Gue belum pernah bertemu banyak murid sekte luar. Jika begitu, gue akan memberi lu obat untuk saat ini. Kali ini, gue akan menyelamatkan hidup lu, jadi lu sebaiknya ingat untuk membayar gue. Tentu terima kasih senior. Terima kasih senior. Murid itu berkata dengan sangat gembira sambil membungkuk berulang kali. Tunggu. Saat Suyun mengatakan ini, dia meraih cincin spasial di tangannya. Dia akan mengeluarkan obat dari cincin spasialnya. Saat murid itu menatap Suyun, matanya memancarkan cahaya aneh. Namun, di detik berikutnya, pedang yang sangat tajam menebas dari langit, mengarah langsung ke muridnya. Puci, murid itu lengah dan langsung terbelah dua. Kepulan asap gelap mulai keluar dari dua bagian sosok yang terbelah dua. Itu mulai melayang di udara dan menghasilkan sejumlah besar kabut dan awan. Di awan, sepasang mata hijau menatap Suyun. Lu berbohong padaku. Kabut mengeluarkan seruan tajam. Saat Suyun melihat ini, hatinya terkejut. Dia diam-diam mundur sedikit dan berkata, bukankah lu juga berbohong padaku? Tampaknya lu melihat melalui penyamaranku. Selama orang itu bukan anak berusia 3 tahun, siapapun bisa melihatnya. Bekas luka mayat sudah membusuk dan ada makhluk seperti ular dan tikus menggerogoti luka. Bagaimana mungkin sesuatu yang hidup memiliki ciri-ciri ini? Lebih penting lagi, di bawah leher mayat, ada luka fatal, tenggorokannya patah. Bagaimana dia masih bisa bertahan? Jadi gue menduga bahwa tubuh ini dirasuki oleh roh gunung tulang bela diri, atau semacamnya. Lu bibit keji macam apa lu? Hahaha. Setelah awan gelap mendengar ini, itu mengeluarkan tawa yang terdengar keras. Hahaha nak, lu sangat berhati-hati. Namun, lu sendirian. Namun lu masih berani menanyakan nama gue. Matilah. Setelah kabut gelap ini mengucapkan kata-kata ini,
ia segera melancarkan serangan. Meskipun begitu, kabut hantu hanya menyebar ke arah Su Yun dan mengarah langsung ke kepalanya. Su Yun buru-buru menghindari kabut. Saat kabut dingin yang mematikan menyentuh tanah, itu menghasilkan beberapa suara mendesis. Segera, area yang disentuhnya dipenuhi dengan kawah. Setelah melihat ini, Su Yun menjadi ngeri. Apa artinya ini? Apakah ini keterampilan jiwa perantara roh? Kabur. Pikirannya hanya memiliki satu pemikiran ini. Dia segera berbalik dan melarikan diri seperti orang gila. Kapan gunung tulang bela diri menjadi berbahaya ini? Sementara itu, saudara Yue Yang dan yang lainnya masih terlibat dalam pertempuran. Suara mendesing. Saat bila es menari di udara seperti bunga teratai yang mengambang, darah di udara. Murid berjubah coklat dari sekte dalam jatuh ke tanah. Dia sudah mati. Fiu, murid muda yang tampan, yang dikenal sebagai Su Qian, akhirnya menghela nafas. Dia akhirnya bisa sedikit menenangkan sarafnya. Meskipun murid sekte dalam terbunuh, Su Qian tidak menyerah begitu saja. Paha dan dadanya terluka dan berdarah. Jubah putihnya benar-benar berlumuran darah. Sebagian besar cadangan kekuatan rohnya telah benar-benar habis, jadi dia bahkan tidak memiliki banyak kemampuan tempur yang tersisa. Senior seorang remaja berambut panjang, yang tampak cukup muda bergegas mendekat dan menopang Su Qian yang lemah agar tidak jatuh ke tanah. Dia segera bertanya, "Senior, apakah lu baik-baik saja?" "Aku baik-baik saja. Jangan khawatir," Su Qian berkata dengan senyum lemah. Kemudian dia melirik ke sekeliling dan melihat mayat Su Nanye. Dia tidak ragu sama sekali dan segera berteriak sekuat tenaga, "Hentikan semuanya." Teriakan ini menyebar ke seluruh medan perang. Semua orang yang bertarung tercengang sejenak. Kelompok murid Su Qian adalah yang pertama mundur. Mereka meninggalkan lawan mereka dan pergi ke Su Qian. Saat para murid di dekat Su Qian memeriksa sekeliling mereka melirik mayat murid sekte dalam. Wajah semua orang menjadi penuh dengan kegembiraan. Pada akhirnya, mereka tidak melanjutkan pembunuhan, tetapi dikelompokkan bersama untuk saat ini. Karena elit dari pasukan lawan sudah mati, dari sudut pandang kekuatan, kelompok Su Qian untuk sementara diuntungkan. Mereka bisa terus bertarung dan melenyapkan murid lain seharusnya mudah. Namun, Su Qian telah memilih saat ini adalah waktu untuk menghentikan pertempuran dan memanggil. Semua orang menatap Su Qian, menunggu apa yang dia katakan. Su Qian dengan cepat mengambil beberapa napas lambat, karena pertempuran telah membuatnya sangat lelah. Matanya memiliki semburat merah, tetapi dia segera bisa menstabilkan napasnya. "Semuanya, gue mengerti itu alasan pertempuran kita. Ini untuk mendapatkan kristal giok darah, yang kemudian dapat ditukar dengan kontribusi. Menggunakan kontribusi, seseorang akan dapat memperoleh entry untuk sekte dalam namun, untuk hal seperti itu, banyak yang telah kehilangan nyawanya, jadi apakah semua orang berpikir itu sangat berharga?" Setelah semua orang mendengar ini, mereka saling memandang. Su Qian menghela nafas. Kemudian murid yang tampak remaja itu memberinya pil, yang ditelannya dengan mulutnya. Kulitnya memulihkan beberapa warna dan dia melanjutkan, "Gue mengusulkan. Kalian pergi. Mari kita tidak menyelesaikan pertempuran ini. Tinggalkan saja gunung tulang bela diri. Untuk orang-orang yang mati, bagaimana kalau kita katakan bahwa beberapa binatang iblis membunuh mereka? Jika kalian menolak, maka semua orang dapat melanjutkan deathmatch ini, sampai satu pihak tersingkir. Gue, Su Qian, telah membunuh murid sekte dalam. Jadi gue tidak takut menambahkan beberapa kepala lagi ke dalam daftar." Setelah semua orang mendengar ini, mereka saling memandang. Su Qian menghela nafas. Kemudian murid yang tampak remaja itu memberinya pil, yang ditelannya dengan mulutnya. Kulitnya memulihkan beberapa warna dan dia melanjutkan, "Gue mengusulkan. Kalian pergi. Mari kita tidak menyelesaikan pertempuran ini. Tinggalkan saja gunung tulang bela diri. Untuk orang-orang yang mati, bagaimana kalau kita katakan bahwa beberapa binatang iblis membunuh mereka? Jika kalian menolak, maka semua orang dapat melanjutkan deathmatch ini, sampai satu pihak tersingkir. Gue, Su Qian, telah membunuh murid sekte dalam, jadi gue tidak takut menambahkan beberapa kepala lagi ke dalam daftar." Setelah dia mengatakan ini, lawannya mengerti apa yang Su Qian usulkan kepada mereka. Su Nanye dan murid sekte dalam keduanya mati. Sebenarnya, lawan bisa melenyapkan mereka, tetapi Su Qian jelas tidak ingin melanjutkan pembunuhan yang tidak perlu ini. Karena itu,
ia memutuskan untuk mundur selangkah dan mencoba bernegosiasi dengan kekuatan lawan. Meskipun demikian, Su Qian juga punya alasannya. Meskipun kelompok lawan telah kehilangan Sunan Ye dan murid sekte dalam, mereka masih memiliki beberapa kemampuan tempur. Jika mereka melanjutkan, kelompok Su Qian mungkin perlu mengorbankan 2 atau 3 murid untuk melenyapkan pihak lawan. Tidak ada kebencian yang mendalam di antara siapapun. Ini hanya untuk beberapa manfaat dari sekte, jadi tidak perlu mati untuk itu. Su Xingyang dan Su Xin Yue tampak agak berterima kasih kepada Su Qian. Keduanya menimbulkan kebencian dari Sunan Ye, tapi masalah itu jelas sudah diatasi. Luka mereka tidak ringan, jadi jika pertempuran berlanjut, mereka mungkin benar-benar terbunuh. Oleh karena itu, Su Qian memerintahkan semua orang untuk menghentikan pertempuran sebagai penyamaran untuk menyelamatkan mereka berdua. Bawahan Sunan Ye saling memandang. Kemudian mereka mulai berdiskusi dan membisikkan beberapa patah kata di akhir. Mereka memutuskan untuk mengikuti apa yang diusulkan Su Qian. Mereka berhenti mencoba untuk melanjutkan pertempuran dan memutuskan untuk membiarkan masalah ini pergi. Kemudian, mereka menempuh jalan masing-masing. Bahkan jika mereka melanjutkan, biaya pertempuran sama sekali tidak akan murah. Satu-satunya masalah yang mungkin adalah jika seseorang berbicara tentang pertempuran ketika mereka kembali ke keluarga Su, tetapi Su Qian mengatakan bahwa mereka hanya akan membuat alasan. Setelah itu, kekhawatiran apa yang tersisa? Teman-temannya diam-diam menganggukkan kepala mereka. Kelompok Su Qian juga menyetujui proposal tersebut setelah pidato persuasifnya. Faktanya, semua orang sudah menerima hasilnya. Pada saat ini, tepuk tangan meriah muncul dari puncak gunung. Su Qian serta bawahan Sunan Ye menoleh untuk mencari sumber suara. Mereka terkejut menemukan kerumunan besar murid yang mengenakan jubah merah, sedang berjalan menuju lokasi mereka. Bab 53, memotong gulma dan mencabut akarnya. Saat sekelompok orang ini muncul, itu benar-benar mengejutkan semua orang. Ketika sekelompok orang melihat sekeliling dan menghitung selama beberapa saat, ditentukan bahwa kelompok yang baru saja tiba memiliki lebih dari 50 orang. Selain itu, mereka dilengkapi dengan baik dan penuh energi. Beberapa murid bahkan tidak bernoda, jadi beberapa mungkin bahkan belum pernah mengalami bentuk pertempuran apapun. Di kerumunan, ada banyak murid dalam kultivasi pemula roh 9 atau ke-10. Terlebih lagi, ada 2 murid sekte dalam. Begitu orang-orang ini muncul, mereka perlahan berjalan menuju kelompok Su Qian dan mengepung mereka. Saat Su Qian melirik kelompok yang masuk, wajahnya memucat. Dia fokus pada 2 murid sekte dalam yang berdiri bersama di depan murid sekte luar. Di depan adalah salah satu murid luar yang kuat. Su Moli Lu, apa mungkin Lu selalu ada di dekat kami? Mengenakan jubah ungu, rambut kepang Su Moli berkibar tertiup angin saat dia mengangguk. Wajahnya tidak berubah saat dia menjawab. Ada gerakan yang muncul di area ini. Kemudian kami tiba di sini dan kedua murid sekte dalam menggunakan teknik mereka, dan dengan demikian menyembunyikan aura roh kami. Ini mengakibatkan kalian tidak pernah memperhatikan aura roh kami telah menunggu. Karena itu, dari penderitaan Lu, kami akan memperoleh manfaatnya. Oh, gue tidak menyangka bahwa 2 kelompok yang berbeda akan benar-benar bergabung namun, karena kalian memiliki begitu banyak ikan, bagaimana Lu mengatur hadiahnya? Su Qian bertanya dengan keras. Semua kristal giok darah yang diperoleh akan menjadi milikku. Adapun yang lain, gue telah menjanjikan mereka imbalan yang masuk akal nanti begitu gue kembali ke sekte dalam, gue akan membagikan hadiahnya. Su Moli berteriak. Kalian akan sangat kaya. Hahaha, lalu bagaimana Lu akan berurusan dengan kami? Su Qian dengan lemah bertanya. Kemudian dia melanjutkan, apakah Lu akan membunuh kita semua? Aku tidak punya niat seperti itu. Mata Su Moli jatuh ke senjata yang digenggam erat di tangan kelompok dan berkata, jika Lu menyerahkan semua kristal giok darahmu dan meletakkan senjatamu, maka kami bisa berjanji untuk tidak membunuhmu. Lagi pula, kami tidak menyerang Lu dengan tangan kami, jadi bahkan jika persidangan berakhir, Lu tidak akan mengatakan apa-apa bahkan setelah Lu kembali ke keluarga Su. Setelah pihak lawan selesai, Su Qian dan yang lainnya ragu-ragu. Memang, alasannya adalah kelompok lawan menyaksikan pertempuran. Oleh karena itu, Su Qian khawatir setelah mereka kembali ke keluarga Su, masalah tersebut akan terungkap di depan rumah utama. Karena pembunuhan di dalam sekte dilarang, begitu mereka terekspos, mereka akan hancur.
Jika mereka secara paksa mengambil kristal giok darah, maka tentu saja itu masuk akal. Tidak akan ada dendam, karena pihak lain tidak akan memiliki kekuatan untuk mengeluh. Senior, apa yang harus kita lakukan? Jika kita bertarung melawan mereka, dengan kondisi kita saat ini, kita tidak akan memiliki kesempatan untuk menang. Remaja berambut panjang itu berbisik di telinga Suqian. Suqian tidak mengatakan sepatah kata pun saat dia tetap menunduk sambil berpikir. Aku bersedia menyerahkan semua kristal giok darah gue kepada lu. Gue hanya berharap kalian tidak akan membunuhku saat itu, seorang murid sekte luar berteriak. Suaranya bergetar, terlihat sekali kalau dia ketakutan. Setelah Sumoli mendengar ini, dia mengangguk, itu tidak cukup. Suqian mengangkat kepalanya dan tampak terkejut pada murid yang bersedia menyerahkan kristal giok darahnya. Saat dia menganalisis wajahnya, dia mengenali bahwa itu sebenarnya Su Zuo yang setia. Su Zuo, kenapa lu main-main? Suqian berkata dengan kasar. Senior, ini satu-satunya jalan keluar kita. Jika kita tidak menyerah, lalu apa yang kita lakukan? Apakah kita benar-benar akan bertarung dengan mereka? Dengan keadaan kita saat ini, tidak mungkin untuk berhasil. Bahkan jika kami tidak terluka, kami mungkin masih tidak akan lebih kuat dari grup ini. Su Zuo berkata dengan senyum pahit. Suqian tetap diam untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia menghela nafas berat. Jika kita hanya menyerahkan kristal giok darah kita, bukankah semua kerja keras beberapa hari terakhir ini akan sia-sia? Suqian mendesis sambil mengepalkan tinjunya. Baik, berikan, aku akan memberikannya akhirnya. Su Zuo memutuskan untuk tidak menunggu Suqian berkompromi. Su Zuo berjalan mendekat dan mengeluarkan tas dari pinggangnya. Itu memiliki sekitar beberapa lusin kristal giok darah. Semuanya diberikan kepada Sumoli. Saat Sumoli mengambilnya, dia menyapu isinya dengan matanya. Lalu dia mengangguk, bagus sekali. Kalau begitu, gue akan baik-baik saja, kan? Satu hari lagi sebelum gue bisa meninggalkan tempat yang ditinggalkan dewa ini. Gue tidak ingin mati di sini. Su Zuo menghela napas dengan ekspresi lega di wajahnya. Benar, itu pasti hari terakhir yang tersisa. Akan sangat disesalkan jika sekarang lu mati. Lu mungkin bisa mengalami beberapa bahaya alam seperti binatang buas, yang gue khawatirkan akan menyebabkan kematian lu. Bagaimana dengan ini? Lu mengikuti kami. Kami akan melindungimu dan kami akan pergi bersama. Sumoli bertanya. Su Zuo tiba-tiba menjadi sangat gembira saat dia mengangguk, bagus besar. Setelah dia mengatakan ini, dia mulai berjalan menuju kelompok Sumoli. Namun, dua murid sekte dalam memblokirnya dengan tangan mereka. Nak, lu harus berdiri di sini, salah satu murid sekte dalam berteriak sambil menunjuk ke area yang terletak di mana Sumoli berdiri. Mengapa? Su Zuo bingung. Kenapa tidak meskipun ada alasannya, gue tidak akan repot-repot menjelaskannya kepada lu, seorang murid sekte dalam berkata dengan acuh tak acuh kepada Su Zuo. Hati Su Zuo menjadi sedikit marah, tapi dia menenangkan amarahnya. Akhirnya menenangkan diri, dia berjalan menuju ujung yang lain. Saat Sumolai melihat ini, dia berteriak, siapa yang mau menyerahkan kristal giok darah mereka? Gue akan mempertimbangkan untuk memberi semua orang sebatang dupa waktu. Jika kalian tidak ingin menyerah dalam sebatang dupa, maka jangan salahkan Sumoli karena kejam. Saat ultimatum ini diberikan, murid-murid lain dalam kelompok Suqian mulai berteriak dan berteriak. Aku bersedia menyerahkan kristal giok darah gue. Aku bersedia, selama lu tidak akan membunuhku, gue berjanji akan memberikan semuanya. Dan gue, aku, ... Saat teriakan mulai meninggi, hampir semua murid dari kelompok Suqian berpindah pihak. Semua orang bersedia menerima syarat Sumoli. Cukup. Suqian menggelengkan kepalanya. Dia mengarahkan remaja berambut panjang itu dan memerintahkan, keluarkan kristal giok darah. Mereka juga akan diberikan kepada mereka. Ya, senior. Remaja berambut panjang itu mengangguk dan kemudian mengeluarkan blood jade kristal mereka. Kalian semua berdiri di area terbuka. Gue ingin menghitung semuanya satu persatu. Jika seseorang memutuskan untuk membuat masalah, maka mereka akan langsung terbunuh di tempat. Setelah Sumoli meneriakkan kata-kata ini, semua orang mulai tenang. Suqian tidak bergerak dan berdiri di sana menunggu. Kemudian, remaja berambut panjang itu mengambil semua kristal giok darah dan pergi. Tua, kakak perempuan, mari kita pergi ke sana.
Su Xing yang berkata dengan lemah sambil mengatur napasnya. Tapi kakak, menurutku ini agak mencurigakan. Kenapa kita harus berdiri di sana? Siapa peduli? Bagaimana kalau kita berdiri di tepi area terbuka? Karena itu, kami tidak ramai bersama mereka. Gue pasti merasa ada sesuatu yang mencurigakan. Tidak apa-apa, mari kita dengarkan Lu. Su Xing yang menjawab. Pada saat ini, mereka melihat bahwa Su Moli melangkah di belakang murid sekte dalam dan baru saja berbaur kembali ke kerumunan. Dia menghilang. Tindakan ini sangat halus dan yang lain bahkan tidak menyadarinya. Namun, Su Qian secara tidak sengaja menangkap pemandangan biasa ini di sudut matanya. Hatinya menjadi curiga dan diam-diam menatap murid batin di dalam kerumunan orang. Dia terkejut menemukan bahwa beberapa murid lain maju dan menghalangi sosoknya. Setelah itu, Su Qian hanya bisa melihat setengah dari wajah murid sekte dalam. Namun, segera setelah itu, dia terkejut lagi. Dia menemukan bahwa murid sekte dalam menutup matanya dan bibirnya mulai bergerak. Sepertinya dia akan mengaktifkan beberapa bentuk keterampilan. Apa yang dia lakukan? Jantung Su Qian mulai memompa lebih cepat. Dia merasa ada yang tidak beres. Su Moli tiba-tiba berteriak dari kerumunan, "Su Qian, mengapa lu tidak berdiri di sana?" Kenapa gue harus berdiri di sana? Su Qian berbisik saat dia ragu-ragu. Kenapa tidak? Gue hanya ingin kau berdiri di area itu. Bagaimana kalau lu cepat pergi ke sana? Kalau tidak, jangan salahkan gue karena tidak berperasaan. Su Moli berkata sambil menjadi serius. Kami sudah memberikan Blood Jade Crystal kepadamu. Kami tidak cocok untuk kalian. Bisa dibilang, kita seharusnya sudah bisa pergi. Kenapa gue harus berdiri di sana? Su Qian diam-diam memberi isyarat kepada remaja berambut panjang itu untuk kembali. Pada saat yang sama, beberapa murid lainnya mulai mundur. Su Moli mulai merasakan bahwa beberapa murid menyadari jebakan kecilnya. Dengan niat membunuh yang dalam memancar dari matanya, dia dengan cepat mengucapkan beberapa keterampilan aneh. Dia berkata, karena seperti ini, jika lu tidak ingin berdiri di sana, maka jangan berdiri di sana. Ini cukup. Baik, sekelompok orang Su Qian. Tepat pada saat itu, di bawah telapak orang yang berdiri di depan, ada gelombang besar aura roh. Kemudian bumi mulai berguncang dengan panik dan duri runcing muncul dari tanah. Puci. Banyak murid ditikam tepat dan meninggal dengan kematian yang tragis. Satu-satunya murid yang melarikan diri adalah murid-murid di tepi area berkumpul. Karena kewaspadaan Su Xingyue, saudara Xingyue berhasil menghindari kematian. Namun, pergantian peristiwa ini mengejutkan semua orang yang masih hidup dalam kelompok Su Qian. Kamu bajingan, mata Su Qian melebar karena heran. Membunuh mereka semua. Jangan biarkan satu melarikan diri. Setelah mendengar perintah Su Moli, wajahnya memucat. Seketika, sekelompok orang Su Moli bergegas ke arah mereka. Mereka mengangkat pedang mereka satu persatu dan membidik langsung orang-orang yang selamat dari kelompok Su Qian. Kabur Su Qian tidak ragu sedikitpun saat dia berteriak sekuat tenaga. Meraih remaja berambut panjang itu, mereka melarikan diri. Adapun para murid di pinggir daerah, Su Xingyang dan Su Xingyue menjadi sangat pucat. Xingyue, lu pergi dulu, gue akan memblokir mereka untukmu. Su Xingyang berkata dengan lemah sambil berjuang untuk berdiri. Saudaraku, kita tidak bisa melarikan diri. Dengan kondisi kami saat ini, aku khawatir kami tidak akan bisa lolos. Su Xingyue berbisik sambil menggigit bibirnya. Su Xingyang mengepalkan tinjunya. Sial, mungkinkah itu? Hari ini akan menjadi hari di mana kita mati untuk sekelompok orang tercela yang kita serahkan kristal giok darah kita. Kenapa mereka masih ingin membunuh kita? Mereka pasti khawatir kita akan menyimpan dendam. Khawatir bahwa di masa depan, kita akan menemukan kesempatan untuk membalas dendam. Karena itu, mereka harus memotong rumput liar dan mencabut akarnya. Su Xingyue berkata dengan getir. Suara mendesing. Beberapa bayangan bergegas. Aura kematian melonjak di sekitar mereka, seolah-olah air telah memercik ke seluruh medan perang. Bilah kematian sedingin es menyerbu ke arah mereka. Saat aura kematian yang sedingin es membanjiri, itu merangsang semua rambut mereka. Su Xingyang menatap senjata sihir semakin dekat. Sementara itu, Su Xingyue memejamkan matanya. Menabrak. Tiba-tiba, aura dingin terhempas.
Itu segera diikuti oleh tangisan tajam bernada tinggi. Anak nakal, mari kita lihat apakah gue bisa mengupas semua kulit dan tulang dari tubuhmu. Gue akan menarik 3 jiwa abadi lu dan 7 bentuk fana ke dalam kekosongan gue. Gue akan membiarkanmu mengalami siksaan. Saat mendengar ini, Su Moli terkejut menemukan seorang pria mengenakan jubah master pedang menyerbu ke sini. Orang ini tidak memakai topeng. Karena itu, saat mereka melihat wajah orang itu, semua orang mengenalinya. Su Yun. Su Yun Senior. Su Xingyang dan Su Xin Yue segera berteriak. Su Yun Senior, pergi, Su Moli akan membunuh kita. Terlalu banyak, lari saja. Su Xin Yue buru-buru memperingatkan. Namun, Su Yun sepertinya tidak mendengar suaranya sama sekali. Seperti sebelumnya, dia masih berlari seolah-olah sedang terbang dan membidik lurus ke arah Su Moli. Saat itu, para murid melihat gumpalan besar awan hitam di belakangnya. Ini. Sebagai murid sekte dalam melihat awan, kulitnya kehilangan warna. Dia terkejut. Itu adalah hantu panggung jiwa roh, roh jahat kematian diam, alam keempat, pada dasarnya 3 level di atas Su Yun. Roh jahat kematian diam, jiwa orang mati yang tersisa memiliki kekuatan untuk mengembun menjadi penampakan yang begitu menakutkan. Tidak, bukankah itu sangat sulit untuk membentuk sesuatu seperti ini? Bagaimana itu bisa muncul di Gunung Tulang Bela Diri? Para tetua yang melayani rumah utama itu pasti memiliki kekuatan tingkat tinggi. Selanjutnya, tentara yang tak terhitung jumlahnya dimakamkan di Gunung Tulang Bela Diri. Aura roh jahat yang dilepaskan setelah kematian pastilah sumber dari penampakan yang menakutkan ini. Semua orang tercengang. Mereka merasakan hawa dingin sedingin es saat kaki mereka melemah. Kedua murid sekte dalam dan Su Moli langsung berbalik dan buru-buru melarikan diri. Pergi. Su Yun berkata setelah dia mengangkat alisnya saat dia berlari melewati Su Xingyang dan Su Xin Yue. Keduanya tidak ragu-ragu, dengan cepat bangkit dan terhuyung-huyung berlari. Melihat masa besar roh jahat bergegas menuju, kelompok 50 orang murid melarikan diri ke segala arah. Adegan menjadi kacau dengan cepat, semua orang melarikan diri ke arah mereka sendiri. Bab 54, jika lu punya nyali, maka masuklah ke sini. Di luar halaman keluarga Su, ada seseorang di gerbang depan sekte luar. Seorang wanita mengenakan jubah putih bersalju sambil mengekang seekor kuda jantan sedang berjalan menuju ke sini. Wanita itu memakai kerudung. Dia tinggi dan kulitnya seputih salju. Matanya bersinar seperti bintang dan tubuhnya memancarkan aura yang kuat. Rambut hitamnya berkelok-kelok di bahunya seperti tinta, kontras dengan warna kulitnya yang terang. Saat dua murid sekte luar yang bertugas sebagai penjaga gerbang melihat orang ini berjalan menuju ke sini, mereka hanya bisa menatap dengan bodoh. Cepat turun dan waspadai kepala. Penatua ketiga dari sekte pedang abadi sedang berkunjung. Wanita cantik itu berkata dengan suara halus. Suaranya surgawi. Kedua penjaga itu tertegun sejenak, sebelum penjaga kiri pulih dan bertanya ketika suaranya naik 1 oktav, "Lu bilang siapa lu?" Penatua ketiga sekte pedang abadi Long Xianli cepat beritahu mereka. Perempuan itu berteriak. Lebih tua. Kedua penjaga itu saling berpandangan. Kemudian salah satu dari mereka dengan keras bertanya, "Tolong tunjukkan merek lu kepada kami." "Aku tidak sengaja meninggalkan merek itu. Kalau begitu, gue minta maaf untuk ini." "Wanita, lu tidak bisa memasuki keluarga Su kami." Kemudian kedua penjaga itu tertawa dan berkata, "Tapi, ada metode lain untuk memasuki sekte. Kami mungkin bisa membiarkanmu memasuki sekte setelah itu." Katakan saja penjaga kanan di samping menyeringai. Tidak sembarang orang bisa memasuki pekarangan keluarga Su. "Pertama-tama, kami dua bersaudara tidak akan membiarkan siapapun memasuki gerbang tanpa izin, hehe." Namun, tepat pada saat itu, seluruh lantai tiba-tiba retak. Segera setelah itu, pedang 10 kaki besar jatuh dari langit dan menembus jauh ke dalam tanah. Itu dengan kuat bertabrakan dengan tanah dengan tabrakan yang bergema. Ledakan. Tanah bergetar dengan kekuatan yang luar biasa. Satu persatu, bila roh mulai muncul dan mulai membuat lebih banyak retakan, seperti jaring laba-laba yang memisahkan. Penjaga gerbang sudah benar-benar ketakutan. Kedua mulut ternganga saat ekspresi wajah mereka tampak mengeras. "Kamu berani lancang. Lu meminta kematian." Long Xianli berkata sambil melepaskan aura rohnya dengan sedikit jentikan tangannya. Kedua tubuh para murid gemetar liar. Mereka menjadi ketakutan dan bergegas mengangguk ketika mereka berteriak,
ini adalah kesalahpahaman kecil Penatua, maafkan kami. Si kecil ini akan segera memberitahu mereka. Hanya beberapa saat kemudian, sekte luar segera memberitahu sekte dalam. Sekte dalam memberitahu Patriark. Kemudian Patriark dengan cepat bergegas ketika dia membawa beberapa pelayan. Ketika Patriark tiba dan pergi keluar gerbang depan, dia melihat kuda jantan dan orang di sampingnya. Saat dia menatapnya, dia memang seorang tetua sekte pedang abadi. Dia segera melangkah maju dan menyapanya. Salam Penatua Long karena secara pribadi berkunjung ke sini. Maaf, gue tidak datang untuk menyambut. Gue benar-benar kurang sopan santun, tetapi gue meminta Dewi tidak menyimpan dendam. Patriark, lu terlalu sopan. Faktanya, Xian Li tiba-tiba datang dan belum memberitahu para tetua. Oleh karena itu selamat datang dihilangkan dapat dimengerti. Jika kunjungan mendadak Xian Li telah menyebabkan masalah bagi Patriark, mohon belasungkawa gue. Long Xian Li menjawab dengan ekspresi acuh tak acuh. Penatua Long terlalu sopan. Cepat, silakan masuk, kata sang Patriark. Aku tidak perlu merepotkanmu. Patriark, Xian Li di sini hanya datang untuk satu tujuan. Long Xian Li berkata saat matanya tiba-tiba meledak dengan cahaya dingin. Kemudian dia berkata, gue sebenarnya datang ke sini untuk mengkonfirmasi sesuatu dengan seorang murid. Jika nyaman, gue ingin meminta Patriark secara pribadi memberikan orang itu kepada gue. Seorang murid, alis Patriark berkerut ketika dia bertanya, gue tidak tahu murid mana yang dimaksud Penatua Long. Seharusnya ada seseorang bernama Su Yun di dalam keluarga Sumu. Gue kira demikian, ya, tapi untuk apa Penatua Long meminta untuk menemukan Su Yun? Dia benar-benar mencuri harta dari sekte pedang abadi. Gue datang ke sini hari ini untuk memastikan bahwa dia menyerahkan benda yang dia curi kembali ke sekte pedang abadi. Long Xian Li berkata dengan dingin. Setelah kata-kata ini diucapkan, kelompok itu benar-benar melompat ketakutan. Bagaimana mungkin? Sampah itu benar-benar mencuri harta karun dari sekte pedang abadi. Tidak mungkin. Bolehkah gue bertanya kepada Penatua Long? Apakah lu yakin pelakunya adalah Su Yun? Su Yun sebenarnya hanya pada tahap spirit novice. Gue mendengar bahwa kultivasinya hanya pada tahap ke-6. Bagaimana murid sampah ini bisa mencuri harta darimu? Mungkinkah ini sebuah kesalahan? Bukankah murid ini dipindahkan ke sekte luar? Bagaimana dia bisa memiliki kemampuan sebanyak itu? Ini sulit dipercaya, kata orang-orang di belakang Patriark. Wajah semua orang memiliki wajah tercengang. Setelah Long Xian Li mendengar ini, alisnya berkerut sesaat. Kemudian dia menjawab, gue tidak yakin apakah itu dia. Gue hanya bisa memverifikasinya dalam pertemuan dengannya secara langsung. Baiklah, karena seperti ini, gue akan membawa Su Yun keluar. Gue tidak bisa membiarkan masalah sederhana ini menyebabkan dendam yang mendalam antara keluarga Su dan sekte pedang abadi. Patriark enggan menyinggung sekte pedang abadi dengan cara apapun. Dia segera melambaikan tangannya untuk meminta Penatua Su Silong membawa Su Yun keluar. Sayangnya, setelah Penatua Su Silong dengan cepat berjalan ke Patriark, dia membisikkan situasi ke telinga Patriark. Setelah Patriark mendengar tentang situasinya, dia menganggukkan kepalanya beberapa kali. Tampak sedikit gugup, dia merenung sejenak dan berkata, Penatua Long, gue khawatir lu harus tinggal di pekarangan keluarga Su untuk 1 hari lagi. Oh, Long Xian Li menjawab dan bertanya, mengapa? Itu karena Su Yun masih berada di Gunung Tulang Bela Diri untuk menyelesaikan ujian keluarga Su. Besok, dia mungkin akan keluar. Betulkah? Long Xian Li merenung sejenak. Kemudian dia mengangguk, karena itu masalahnya. Maka gue hanya akan tinggal di sini selama 1 hari. Pelayan, cepat hibur Penatua Long. Patriark berteriak. Ya Pak, kaca. Darah memercik saat lengan terbang ke udara. Tangisan yang menyakitkan terdengar setelahnya. Nama dari skill Divine, Ground Piercing Strike, telah membunuh banyak murid sekte luar. Tubuh mereka tergeletak di tanah. Tidak menunggu mereka bangun, kabut hitam yang melayang di udara mulai melayang. Dalam sekejap mata, kabut mulai terbuka dan kerangka merah darah muncul di hadapan para murid. Seluruh tubuh orang itu, termasuk kulit, tulang, pakaian, dan bahkan barang-barang pribadi sepenuhnya ditelan oleh kabut yang menakutkan. Di mata para murid sekte luar, murid sekte dalam yang saleh yang mereka sembah baru saja meninggal secara tragis di depan mereka. Saat Su Moli melihat situasi para murid lainnya,
bagaimana dia bisa memiliki keberanian untuk terus bertarung? Dia langsung kabur begitu saja. Namun, Suyun lapis baja ringan adalah orang yang dikejar oleh kabut. Namun, kemanapun para murid berlari, Suyun juga mengikuti. Bahkan mengatakan itu aneh. Meskipun kultivasi Suyun tidak tinggi, tetapi kelincahannya sangat mahir. Serangan sengit kabut sebagian besar dihindari, tetapi kecepatan keseluruhannya masih lebih lambat daripada kabut. Namun, pada saat Emsit mendekati Suyun, dia akan selalu mengambil perkamen aneh untuk mengusir kabut, yang kemudian akan didorong mundur beberapa kaki. Meskipun tampak baik-baik saja, Suyun berada dalam situasi yang sangat buruk. Saat ini, wajahnya tidak lagi berwarna. Tubuhnya tampak kehabisan kekuatan rohnya dan kecepatannya semakin lambat. Kecepatan yang dia pertahankan saat dia melarikan diri sangat mengejutkan. Jadi sepertinya dia bisa jatuh kapan saja hanya karena sejumlah besar aktivitas fisik yang dia lakukan sekarang. Murid-murid lain menyebar saat mereka melarikan diri. Suyun menatap tajam pada sekelompok orang Sumoli karena kekuatan mereka yang tinggi. Dia ingin mengalihkan perhatian Splendid Evil Spirit ke grup ini. Untungnya, sudah ada beberapa hasil. Roh jahat telah memakan beberapa murid yang mengikuti Sumoli. Meskipun demikian, itu masih mengejar Suyun. Melihat bahwa roh ini abadi, itu tidak akan menyerah. Persetan, Suyun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dengan bahasa kotor saat dia terus melarikan diri ke depan. Di sekeliling, tidak ada lagi hutan yang gelap. Sebaliknya, mereka akhirnya tiba di puncak Gunung Tulang Bela Diri. Daerah sekitarnya malah dipenuhi dengan vegetasi yang lebih pendek, yang memiliki banyak duri. Sepanjang jalan saat dia berlari, kakinya dipotong berkali-kali dan darah keluar. Suyun menahan rasa sakit dan terus melarikan diri dengan panik. Kali ini, jika dia berhenti, maka dia akan menjadi seonggok tulang. Itu pasti kematian. Desis. Tiba-tiba, semburan angin dingin seperti pisau bertiup, yang membuat Suyun tidak bisa menahan diri untuk sedikit gemetar. Suhu di sekitarnya tiba-tiba menjadi sangat dingin seolah-olah darah akan membeku. Apa yang sedang terjadi? Suyun takut. Namun, tepat pada saat itu, tidak banyak orang yang tersisa. Meskipun demikian, mereka masih terus melarikan diri. Nak, lu benar-benar melarikan diri. Lu benar-benar melarikan diri ke sini. Kali ini, di belakangnya, roh jahat Splendid yang mengejarnya telah berhenti. Ia tidak berani mendekat. Namun, itu melayang di tempat dan menatap Suyun dengan saksama. Begitu saja itu berhenti mengejar, Suyun bertanya-tanya dalam benaknya, tetapi seluruh tubuhnya gemetar hebat karena kedinginan. Melihat bahwa roh itu tidak mengejar lagi, dia berhenti melarikan diri. Dia terengah-engah, tetapi memutuskan untuk tetap mengamati daerah sekitarnya. Memang, dia hanya melihat bahwa daerah berbatu itu benar-benar datar. Ada beberapa vegetasi di dekat tepi tebing puncak, tetapi yang menarik perhatiannya adalah di puncak tebing, berdiri sebuah batu raksasa yang tingginya sekitar 3 meter penuh. Batu itu berwarna gelap. Ada beberapa prasasti rumit yang diukir dengan darah di permukaan. Itu tampak serius dan berat. Patriark ketiga keluarga Su, makam Su Tianlong. Suyun membaca. Su Tianlong, bagaimana orang ini terhubung dengan sejarah keluarga Su? Tampaknya Lu menyadari roh melahap yang mengambang di dalam kuburan. Itu sebabnya lu melarikan diri ke sini. Roh jahat iblis diam yang melayang berteriak dengan marah. Suara tajam terdengar di seluruh Gunung Tulang Bela Diri. Di gunung yang jauh, Sumoli akhirnya keluar dari bahaya saat mendengar suara itu. Dia buru-buru menatap situasi, hanya untuk melihat roh jahat iblis diam sedang menghadapi Suyun. Tampaknya lu tidak akan hidup lama, Sumoli berbisik sambil menarik napas. Lalu dia cepat-cepat pergi. Di puncak gunung, Suyun mendengar raungan roh jahat iblis diam dan menjadi tertegun sejenak. Kemudian dia menggelengkan kepalanya, tidak, gue benar-benar tidak tahu. Kamu tidak tahu? Ya, gue panik melarikan diri dan secara tidak sengaja berlari ke sini. Namun, melihat penampilanmu, iblis, sepertinya lu sangat takut dengan tempat ini. Bisakah lu tidak menangkapku? Bukankah lu mengatakan bahwa lu akan membawa 3 jiwa fana dan 7 jiwa abadi gue ke kehampaan dan menyiksa mereka? Mengapa lu masih belum mengambil tindakan? Suyun menelan beberapa pil obat dan memulihkan kekuatannya. Setelah itu, dia mulai mengejek roh itu. Setelah roh jahat iblis diam mendengar ini, dia sangat marah.
Niat membunuhnya terlalu sombong. Namun, setelah beberapa saat, kemarahannya tiba-tiba menghilang. Suyun terkejut sesaat, apa? Lu tidak bisa membunuhku? Hahaha, bocah. Kau bahkan lebih licik dariku. Roh jahat iblis diam tertawa dan melanjutkan, mungkin lu tidak tahu tentang roh-roh pemakan yang keluar dari makam ini. Namun, setelah gue menjelaskannya, karena lu menebak bahwa gue tidak bisa masuk, lu mulai mengejek gue. Lu ingin memprovokasi gue sehingga gue akan bergegas ke kuburan untuk melahap jiwa lu. Kemudian dengan roh kuburan, gue juga akan dikonsumsi. Oh, lu sangat pintar namun, lu tidak akan berhasil, gue tidak akan tertipu. Setelah Suyun mendengar ini, sikap mengejeknya segera berhenti. Kemudian dia berkata, oh, kalau begitu, tunggu saja jangan merayakan terlalu dini. Roh jahat iblis diam berkata dengan senyum acuh tak acuh. Meskipun roh-roh itu mulai melahap kekuatan roh gue, tetapi mereka juga akan berdampak pada lu. Wah, apakah tubuh lu tidak terasa beku, seolah-olah tubuh lu telah benar-benar beku? Haha, ya, itu bisa menelan kekuatan roh tubuhmu. Bahkan bisa menghabiskan esensi hidup lu. Tak lama, lu akan mati secara tragis, lu hanya akan menjadi bunga layu, hahaha. Setelah Suyun mendengar ini, matanya tenggelam dan menggertakkan giginya. Tut tut tut, roh jahat iblis diam melihat ke atas dan dengan suara membujuk, gue melihat bahwa lu akan sangat menderita jika lu mati seperti itu. Bagaimana kalau lu keluar saja? Maka gue hanya akan memberi lu cara yang nyaman untuk mati. Baik, gue tidak akan membiarkanmu mengalami siksaan lagi. Sekarang, orang ini membuat Suyun kesal. Pergi bercinta sendiri. Suyun meludah ke tanah. Kemudian dia berteriak, bahkan jika gue harus mati di sini, gue tidak akan pergi untuk menenangkanmu. Jika lu punya nyali, maka masuklah. Nah, bukankah lu memiliki kekuatan besar? Lu bahkan tidak bisa membunuh murid alam roh pemula. Ini benar-benar lucu. Kamu, roh jahat iblis diam kehabisan napas. Sepasang mata hijau mematikannya berkilat dan seluruh anak laki-lakinya yang berkabut gemetar hebat. Akhirnya, sepertinya tidak tahan lagi dengan tindakan Suyun. Dia menggeram, nak, gue tidak akan membiarkanmu pergi. Jika lu sangat ingin mati, maka gue akan memberi lu itu saja. Akan kutunjukkan padamu bahwa di depan mataku, kau hanyalah setitik kecil pasir. Setelah dia mengatakan ini, tubuh roh jahat iblis dia mulai menyebar dan tubuhnya mulai mengeluarkan lebih banyak kabut, mirip dengan cerobong asap. Kekuatan iblis dingin Yin mulai menumpuk. Hati Suyun dingin ketika dia bertanya, apa yang akan lu lakukan? Bab 55, Mati. Melakukan apa? HMPH, lu benar-benar berpikir bahwa gue benar-benar takut dengan kekuatan melahap roh di kuburan? Lu salah, kuburan ini hanya akan melemahkan kekuatanku. Membunuhmu hanya membutuhkan satu nafas. Dalam satu napas, kuburan tidak mungkin membunuhku meskipun gue akan kehilangan beberapa kekuatan. Tetapi itu tidak masalah bagi gue. Mari kita lihat apakah gue bisa membunuhmu. Setelah dia selesai, roh jahat itu segera bertindak. Saat Suyun melihat ini, jantungnya melompat panik. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa roh ini begitu kejam. Dia benar-benar tidak mencari kematiannya. Suyun tidak berani mengabaikan situasi ini sedikit pun. Dia mulai mundur dan bersiap untuk melarikan diri kapan saja. Namun, tepat pada saat ini, dia masih dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Kekuatan rohnya habis, sementara tubuhnya penuh dengan luka. Itu bahkan lebih buruk karena kekuatan yang melahap. Tidak berbicara tentang melarikan diri, jika dia tidak menelan beberapa pil penyembuhan dari cincin spasialnya ke dalam mulutnya saat dia berbicara, maka tubuh Suyun pasti sudah mati. Bergegas, roh jahat iblis diam sudah tidak sabar lagi. Dia membangun kekuatan yang cukup dan meluncurkan tekniknya. Melihat kabut hitam, area luas yang dicakupnya tiba-tiba berlipat ganda. Kemudian, seluruh tubuh kabut bergegas ke depan. Aura rohnya mendominasi, sepenuhnya menekan tubuh Suyun. Apakah dia benar-benar ingin melompat ke sini? Suyun hanya bisa perlahan mundur. Sayangnya, tidak ada jalan tersisa untuk mundur. Tidak ada jalan keluar. Karena sudah begini, maka dia hanya bisa bertarung. Suyun mengeraskan tekadnya. Saat dia mundur, dia melepaskan pedang naga terukirnya dari cincin spasialnya. Belum. Tepat saat dia perlahan mundur, kekuatan kuat yang tiba-tiba menyapu. Angin pendek yang jahat seperti ini benar-benar membuat rambut Suyun berdiri tegak. Suyun terkejut.
Dia dengan cepat berbalik hanya untuk melihat setengah dari tubuhnya sendiri di dalam batu nisan hitam besar di tengah kuburan. Batu nisan, Suyun memfokuskan matanya dan mengulurkan anggota tubuhnya untuk mundur dari batu nisan. Dia terkejut menemukan bahwa batu nisan itu hanya ilusi. Itu adalah pintu masuk yang menuju ke area lain di dalam. Roh jahat iblis diam sudah dibebankan di sini, tetapi ketika dia melihat Suyun memasuki pintu masuk batu nisan, itu mundur. Bahkan sepertinya tiba-tiba terkejut. Berat, jika lu masuk ke dalam, lu akan mati. Jika gue tidak masuk ke dalam, maka gue akan mati sekarang. Suyun hanya mendengus dan menggertakkan giginya. Setelah menyelesaikan keputusannya, dia berbalik dan memasuki batu nisan. Segera setelah itu, seluruh tubuhnya telah menghilang ke dalam batu nisan. Hampir dalam sekejap, dia merasa hampir pingsan. Dingin yang pahit di dalam gua menusuk tubuhnya menyebabkan dia mengalami rasa sakit yang luar biasa. Tampaknya itu bahkan bisa membekukannya sampai mati. Seru! Saat itu, arus hangat melewati jari-jari Suyun dan ditransmisikan ke seluruh tubuhnya. Cahaya kehangatan itu membuat seluruh tubuhnya menyala. Ini menyebabkan otaknya yang sudah kacau menjadi rileks. Seluruh tubuhnya merasa bisa pingsan kapan saja. Peng! Segera setelah itu, tubuhnya ambruk ke tanah. Dia hanya mengeluarkan sedikit tangisan. Seluruh tubuhnya hancur berantakan saat dia terbaring tak bergerak di tanah. Dia tidak memiliki kekuatan untuk bergerak lagi. Hari ke-10. Segel di sekitar Gunung Martial Bond dibuka sekali lagi. Murid yang selamat dari keluarga Su keluar satu demi satu. Meskipun demikian, hanya sekitar setengah dari murid yang masuk selamat. Beberapa mati karena binatang iblis. Tetapi sebagian besar mati karena bertarung dengan murid lain untuk mendapatkan kristal giok darah. Namun, tindakan pertikaian adalah sesuatu yang tidak dibicarakan siapapun di luar. Bahkan jika mereka tahu betul, tidak ada yang memutuskan untuk menunjukkan siapapun. Jika seseorang mengadu, mereka akan mengiklankan kematian mereka sendiri. Dua sosok berdiri di depan pesona. Mereka dengan cemas menunggu murid tertentu. Kedua orang ini adalah patriark keluarga Su dan penatua Long Xianli. Namun, setelah setengah jam, Elder Silong dari sekte dalam secara pribadi pergi ke rumah utama. Menunggu di dalam adalah patriark keluarga Su dan penatua Long Xianli, yang masuk setelah menunggu hanya beberapa saat. Apakah ada berita tentang Suyun? Patriark keluarga Su bertanya. Patriark yang terhormat. Penatua Long Xian yang terhormat. Menurut beberapa murid sekte luar, Suyun telah bertemu dengan roh jahat di alam inti jiwa. Dia tidak bisa lepas dari roh iblis diam dan dikonsumsi. Dia meninggal. Mati, patriark keluarga Su tercengang. Berdebar. Pada saat ini, suara benda yang hancur bergema di aula setelah percakapan. Mata Long Xianli mendongak dan siluetnya berdiri seolah dia bersiap untuk pergi. Patriark keluarga Su mengerutkan kening. Dia menatap Long Xianli dan melihatnya menundukkan kepalanya sambil berpikir. Kemudian dia bertanya, apakah lu menyaksikan sendiri kematian Suyun? Su Moli menyaksikan roh jahat iblis diam menangkap Suyun. Seberapa kuatkah alam jiwa roh? Bahkan dengan 100 Suyun, mustahil baginya untuk melarikan diri dari roh itu. Gue takut dia sudah mati. Untuk makhluk iblis jenis ini, gue khawatir bahkan membandingkan para elit dari sekte dalam, mereka tidak akan dapat melarikan diri dari makhluk iblis itu. Meskipun roh jahat iblis diam hanyalah sebuah roh. Hanya melihat kultivasi spiritual, itu hanya di alam inti jiwa roh pemula, tetapi kultivasi lawannya hanya di alam pemula. Kesenjangan besar dalam kekuatan antara keduanya akan menghasilkan yang jelas. Murid alam pemula roh kecil tidak akan bisa selamat dari pertempuran. Setelah Long Xianli mendengar ini, kerutan di wajahnya semakin dalam. Lalu dia berkata, jika begitu, mungkin orang yang mencuri harta karun dari sekte pedang abadi bukanlah Suyun. Mungkin semuanya hanya salah paham. Jika itu hanya kesalahpahaman, maka itu akan menjadi hasil terbaik sang patriark terkekeh. Pada kematian Suyun, patriark tidak peduli. Segera setelah itu, Long Xianli berdiri. Dia menghadap patriark dan berkata, maaf atas gangguannya, tapi tolong maafkan gue. Long Xianli memiliki hal-hal yang harus diperhatikan, jadi gue tidak bisa tinggal lama. Karena itu, gue harus mengucapkan selamat tinggal. Setelah dia mengucapkan kata-katanya, dia bersiap untuk pergi. Hati-hati penatua Long Xian.
Tolong sambut para tetua sekte Lu atas nama keluarga Su. Hadiah kecil akan siap di pintu keluar. Jika Lu tidak keberatan, gue ingin mengundang Lu di waktu luang Lu. Di masa depan, Sumo pasti akan naik ke pegunungan sekte pedang abadi. Gue akan melakukan kunjungan resmi ke para tetua, kata Patriark sambil juga berdiri. Patriark sangat murah hati. Sesosok terhuyung-huyung menuju pintu masuk Gunung Tulang Bela Diri. Kemudian orang itu menunggu di dekat gerbang. Orang ini adalah seorang wanita yang mengenakan baju besi Blade Master putih. Wajahnya pucat dan matanya sangat merah. 2 garis air mata ternoda di wajahnya. Di dalam sarung di punggungnya, pedang itu berayun saat dia berayun. Bilah salju putih bahkan mengambil beberapa debu. Berdiri di luar adalah saudara Yue Yang. Mereka berdiri untuk berduka atas Su Yun. Kemudian mereka mengangkat kepala untuk menatap Cakrawala. Apakah itu dia? Su King Er, saudara Yue yang membeku. Biarkan gue memberitahu kalian. Lu masih belum kembali ke rumah utama untuk menyelesaikan uji coba Lu. Orang itu sudah mati. Jika dia mati, mengapa dia tidak mati lebih jauh? Tetapi jangan merusak pemandangan di depan mata kita. Penjaga kekaisaran yang sedang bertugas meneriaki saudara laki-laki dan perempuan Yue Yang. Wajah mereka penuh dengan jijik. Su Xin Yue dan Su Xing yang sama-sama terluka, tetapi mereka tidak terburu-buru untuk sembuh. Sebaliknya, mereka menunggu dengan wajah cemas. Masih ada orang yang belum pergi. Lu harus membuka pesona, jika tidak, orang itu tidak akan pernah bisa pergi. Su Xin Yue berteriak. Para penjaga kekaisaran hanya menutup telinga. Lu berbicara tentang Su Yun, kan? Saat ini, dia sendirian di Gunung Martial Bone. Gue pikir dia mungkin sudah dikonsumsi oleh makhluk iblis. Bagaimana dia bisa keluar? Kalian seharusnya tidak tinggal di sini. Ini hanya buang-buang usaha. Jika lu benar-benar peduli padanya, bagaimana kalau kalian cepat kembali untuk menyelesaikan cobaan? Karena kita tidak dapat menemukan mayatnya, maka kita bahkan tidak memerlukan penguburan. Hahaha. Penjaga kekaisaran lainnya mulai tertawa. Su Xin Yue menggigit giginya. Kulitnya memerah, tetapi dia tidak tahu bagaimana menyangkal kata-katanya. Kedua murid itu memang menelan beberapa pil penyembuhan untuk menstabilkan luka mereka. Meskipun demikian, itu bukan solusi permanen. Mereka harus segera pergi untuk mendapatkan perawatan yang tepat. Jika tidak, jika mereka menunggu terlalu lama, tidak menyebutkan tubuh fisik mereka, mereka bahkan akan menjadi konsekuensi untuk kultivasi mereka. Meskipun demikian, mereka yakin akan satu hal. Mereka percaya bahwa Su Yun pasti akan keluar dengan selamat. Meskipun tidak ada berita tentang dia bahkan sekarang. Selama waktu ini, penjaga kekaisaran melihat Su King Er berjalan ke arah mereka. Meskipun mereka tidak mengenal orang itu, sebuah token tergantung di pinggangnya. Karena itu, mereka tidak berpikir untuk mengabaikan tugas mereka. Ini adalah tanda yang hanya dikenakan oleh orang-orang dari rumah utama. Dibandingkan dengan pelayan rumah utama, anggota resmi rumah utama seperti langit di atas mereka. Salam, senior semua penjaga kekaisaran membungkuk dan buru-buru memberi hormat. Buka, pesona. Suara tenang dan tenang wanita itu terdengar. Kakak King Er. Su Xin Yue menatapnya dan terkejut menemukan bahwa mata King Er kosong. Mereka tampak lamban, seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Gerakannya membuatnya tampak seperti sedang sekarat. Beberapa penjaga kekaisaran saling memandang. Mereka ragu-ragu dan kemudian kapten melangkah maju dan memberi hormat. Dengan suara hormat, dia berkata, "Senior yang terhormat, Gunung Martial Bone adalah salah satu daerah terlarang di keluarga Su. Kecuali untuk keadaan khusus, seperti jalan setapak, kita tidak bisa begitu saja membuka pesona. Kecuali perintah dari tetua sekte dalam, seperti Elder Silong atau Patriark memberikan izin, kita tidak bisa begitu saja membuka segel. Buka pesonanya, aku tidak akan mengulanginya untuk kedua kalinya." King Er berbisik. Suara itu sedingin es. Di dalamnya ada keputusasaan total. Tolong jangan mempermalukan gue dan murid-murid lainnya. Penjaga itu berlutut dan menundukkan kepalanya. Meskipun demikian, King Er tidak terlalu peduli dengan gerakan ini. Mereka hanya melihatnya mengeluarkan cahaya fluoresen namun pedang ramping dengan salah satu tangannya. Kemudian dia perlahan berjalan menuju penjaga. Pedang itu sangat tajam dan auranya menusuk tulang. Saat para penjaga melihat ini,
seluruh tubuh mereka mulai gemetar. Mereka takut akan kekuatan itu. Mereka tidak berani melawan lagi. Meskipun mereka berbakat dalam murid sekte dalam dan mengabaikan murid sekte luar, tetapi dibandingkan dengan rumah utama, mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Bahkan jika rumah utama hanya membunuh mereka secara terang-terangan. Lebih jauh lagi, bahkan jika mereka memiliki kekuatan untuk melawan, tetapi bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan kekuatan King Er? Dia dilatih dengan hati-hati oleh para tetua dari rumah utama, yang memiliki kekuatan surgawi. Bagaimana mereka bisa menjadi lawannya? Tolong kasihanilah. Senior para penjaga dengan keras memanggil saat mereka buru-buru membungkuk. Suara mereka bergetar. Jelas bahwa mereka sangat ketakutan. Namun, wanita itu tidak berhenti maju dengan pedang di tangan. Bilah seperti es masih diselimuti aura pedang dan niatnya jelas. Mereka bahkan tidak bisa berlutut lebih rendah dari sebelumnya. Saudari King Er, cepat berhenti. Su Xin Yue buru-buru berteriak. Jika ada konfrontasi, maka situasinya akan menjadi serius. Nona King Er, tolong hentikan ini, bahkan jika kita membuka segelnya, di area luas gunung tulang bela diri, kita tidak akan dapat menemukan lokasi Su Yun. Kami hanya bisa menunggu di sini dan berharap Su Yun tidak mengalami kecelakaan. Kami hanya bisa berharap dia akan pergi sendiri, Su Xing yang menekan. Namun, King Er sepertinya tidak mendengar semua ini. Dia tidak mau mendengarkan. Dia langsung mengangkat pedangnya untuk memulai pertempuran. Aku ingin melihat Tuan Muda, untuk mereka yang menghalangi gue, mati. Bibir merah mudanya yang lembut berkata dengan suara dingin. Dia seperti bulan yang dingin menatap mereka dengan mata buram yang mematikan.